Oh, berarti berlima. Itu sama-sama tuh, sama-sama baru lulus. Iya, baru lulus semua. Oh, berarti seangkatan semua gitu ya? Seangkatan semua. Wow, hebat banget ya. Berarti lima-limanya temenan ya? Temen atau ya, sahabat? mau Oh, kalau dari Temenan awal aja sih oh, sebenarnya. temenan dari sekolah berarti ya, atau gimana? cuman si Iqbal aja sih yang keluar jalur. Oh. Tapi berlimanya tetap dipersatukan untuk akhirnya terbentuklah Lior 5 orang. Wow, hebat sih, berarti baru lulus tapi sudah punya bisnis yang insya Allah menjanjikan gitu Amin. ya. Amin. Nah, mungkin Ika mau tanya sedikit nih, sejarah terbentuknya Lior itu kayak gimana sih? Gibran atau Iqbal yang mau ngejawab nih? Kayaknya menarik gitu ya, karena mungkin banyak banget nih sobat bisnis yang mau ngebentuk usaha tersebut tapi masih bingung nih gimana sih caranya. Mungkin Iqbal bisa sharing-sharing untuk sobat bisnis semuanya. .1 FM Air Radio, Business and Entertainment Station. 101.1 FM Radio Business and Entertainment. Selamat siang sobat bisnis. Nah, udah tahu dong ya, Ika tadi di awal udah bilang sama kalian kalau misalnya Ika kedatangan tamu spesial nih ya. Yang pasti sih selalu inspiratif gitu ya kalau misalnya tamu-tamu yang kita datengin nih ya. Apalagi kali ini Ika kedatangan 2 narasumber yang ya nanti kita bakalan sharing-sharing lah tentang usaha mereka yang kayaknya lagi ngetren ya di kalangan milenial. Oke deh, langsung aja mungkin ya sobat bisnis udah penasaran ya siapa sih kira-kira narasumber yang udah datang pada hari ini. Mungkin kita langsung mau sapa dulu nih. Halo Kak Iqbal dan Kak Gibran. Mungkin Ika mau tanya dulu nih di awal, di Lior itu sebenarnya apa sih, dan Lior itu di kalangan milenial ini menjualkan apa dan memberikan daya tarik tersendiri apa nih untuk Lior? Boleh siapa, Gibran atau Iqbal? Iya, tentang ini yang lagi tren kopi ini sih ya. Oke. Nah, ya kalau misalnya itu kan kita orang ini masih belajar sih tentang kayak gitu. Namanya juga baru-baru lulus. Oh, baru lulus. Wah, baru Oh, lulus. hebat berarti ya, baru lulus tapi udah menciptakan pekerjaan yang apa ya, memuaskan lah, dan juga pasti lagi ngetren di kalangan milenial ini. Alhamdulillah sih. Oh, berarti Lior ini sendiri adalah kedai ya? Kedai maksudnya Kedai kopi yang menjualkan berbagai macam minuman-minuman yang disukai oleh para milenial, bener nggak sih? Betul. Oke deh. Nah, sobat bisnis, mungkin kita bakalan ngomongin lebih lanjut sendiri tentang Lior dan juga tagline-nya Lior adalah kopi-kopian akhir zaman. Nah, kalau misalnya boleh tahu itu kenapa tuh tagline-nya kopi-kopian akhir zaman? Gimana, Bal? Sebenarnya iseng aja sih. Oh, iya. Awalnya iseng aja ngedesain, terus ada salah satu desainer kita ini nulis kopi-kopian akhir zaman, terus kayak pada keren kayak lucu aja gitu. Oh. Akhirnya yaudah deh pakai. Tapi kayak ada arti tersendirinya gitu gak sih? Kalau untuk tagline kopi-kopian akhir zamannya sih sebenarnya kayak kosong aja, tapi kalau untuk Liornya sendiri itu lebih kayak arti dari kita yang ngejalaninnya, 5 orang yang ngebentuk, dan oke deh akhirnya namanya Lior. Oh, Lior itu singkatan dari 5 orang. 5 orang. Berarti nggak cuman Iqbal dan Gibran doang di dalam Betul. Lior itu. Ada siapa aja tuh kalau boleh tahu? Dari sebenarnya ada saya Iqbal, Gibran, Iksar, Sema, sama Igo. Oh, berarti berlima. Itu sama-sama tuh, sama-sama baru lulus. Iya, baru lulus semua. Oh, berarti seangkatan semua gitu ya? Seangkatan semua. Wow, hebat banget ya. Berarti lima-limanya temenan ya? Temenan atau ya, sahabat? mau kalau dari Temenan awal aja sih Oh, sebenarnya. temenan dari sekolah berarti ya, atau gimana? cuman si Iqbal aja sih yang keluar jalur. Oh. Tapi berlimanya tetap dipersatukan untuk akhirnya terbentuklah Lior 5 orang. Wow, hebat sih, berarti baru lulus tapi sudah punya bisnis yang insya Allah menjanjikan gitu lah ya. Amin. Nah, mungkin Ika mau tanya sedikit nih, sejarah terbentuknya Lior itu kayak gimana sih, Gibran atau Iqbal yang mau ngejawab nih? Kayaknya menarik gitu ya, karena mungkin banyak banget nih sobat bisnis yang mau ngebentuk usaha tersebut tapi masih bingung nih gimana sih caranya. Mungkin Iqbal bisa sharing-sharing untuk sobat bisnis semuanya. Jadi awal terbentuknya itu kayak
obrolan kosong aja pertamanya Iqbal sama kawan Iqbal. Jadi itu berdua kayak obrolan kosong malam-malam. Gue pengen buka bisnis nih gitu kan. Terus kata dia, oh oke lah ayo kata dia. Yaudah akhirnya mulai nyari bahan tuh berdua. Nyari bahan berdua cuman mulai sadar kalau berdua itu nggak bakalan cukup ngumpulin modal. Akhirnya Lagi baru-baru lulus ya. Iya, baru-baru lulus ya, belum punya penghasilan gitu ya. Terus ketemulah Iksar lagi nongkrong bareng sama Iksar, terus nanya, Sar kuliah di mana gitu kan? Kata dia kuliah di UBL. Oh ngambil apa Sar? Ngambil manajemen kata dia, manajemen bisnis. Oh gue pengen buka bisnis kata dia. Iksar tuh yang ngomong Iqbal. Iya Iksar bilang pengen buka bisnis kata dia. Oh kebetulan Sar, Iqbal juga pengen buka bisnis gitu. Terus kata Iksar, oh yaudah bareng aja gitu. Akhirnya jalan bertiga. Terus ketemu Gibran, akhirnya bareng-bareng jalan berempat, berlima, akhirnya ketemu Sema juga. Terus mulai satuin pikirannya, akhirnya mulai satuin ngebentuk tujuannya. Dior. Terus mungkin Gibran bisa nambahin. Ya dari semuanya sih emang awalnya emang kosong. Terus lama-lama kok kayaknya Iya, terus. jadi kok kayaknya bisa lanjut ini usaha ini. Dengan awal-awal kosong dikumpulin semua dengan yang masuk kata Iqbal tadi, satuin pemikiran, semuanya bisa dicerna kan, semuanya dari omong-omongan dorong. Ini bisa nih kita nih. Kita bisa nih bikin ini dengan yang ide-ide yang sederhana dengan orang-orang yang baru lulus. Gitu. Ya kalau menurut tentang manajemen sih namanya baru lulus sih. Apa sih? Masih acak-acakan. Tapi kok lama-lama gini namanya usaha. Gini capeknya. Belajar sambil usahanya itu sambil belajar gitu ya. Iya. Sambil jalan sambil belajar. Betul. Oh hebat dong ya, berarti walaupun baru lulus gitu ya dan sebenarnya kalau misalnya dibilang tidak terencana banget gitu ya, karena awalnya itu cuman omongan kosong doang gitu ya, tapi pada akhirnya terbentuk juga gitu ya, karena mungkin dari semangat kalian berlimanya dan juga punya tujuan visi misi yang sama, ya nggak sih? Nah terus kalau misalnya Ike mau tanya nih, kalau boleh tahu kenapa akhirnya memilih bisnis untuk buka kedai terus kopi ya pasti kopi gitu, kenapa nggak banyak banget sih sebenarnya peluang-peluang bisnis lainnya yang bisa dijalanin, tapi kenapa pada akhirnya kalian berlima nih memilih itu? Nah pertama sih basic, emang saya punya basic di kopi. Terus karena makin lama industri kopi tuh makin banyak. Mungkin per bulan bisa 1 kedai atau 2 kedai opening baru. Dan saya ngerasa kayak industri kopi itu nggak bakal pernah mati gitu. Semuanya berkesinambungan dari petani sampai baristanya, itu semuanya berkesinambungan. Jadi kenapa nggak dicoba aja? Kalau makin banyak kedai kopi berarti makin banyak kan penikmatnya gitu. Iya benar banget. Ya udah deh kedai kopi. Iya sih benar banget, karena kedai-kedai kopi, kafe-kafe kopi itu banyak banget. Dan bener sih kata Iqbal, Ika juga setuju bahwa setiap bulannya mungkin ada nggak 1 nggak 2 tuh pasti ada grand openingnya gitu ya, soft openingnya gitu ya. Nah kalau misalnya boleh tahu kan kalian ini berlima tuh ya, berarti itu ada pembagian masing-masing dong tugasnya. Betul. Nah kalau boleh tahu apa aja tuh tugas dari berlimanya itu? Gibran ya? Boleh. Nah, Oke, Gibran yang jawab. Ya 5 orang itu kita tuh tergantung dengan basic masing-masing. Kalau Iqbal sendiri kan emang basicnya di kopi. Jadi kalau misalnya tentang varian kopi itu ke Iqbal semuanya. Kalau di Igo tuh di bagian kasir, admin, bahasa kerennya. Dia ngurusin duit lah ya. Nah, ngurusin duit dengan uang masuk itu Igo. Gitu banget dia pokoknya. Kalau misalnya dari Sema dan Gibran ini, yang saya sendiri, kami bisa tentang kayak, kami kan nggak terlalu tentang kopi. Kayak ada non kopi, yang lain-lainnya. Nah jadi ada makanan, jadi yang lainnya itu bisa dihandle Gibran sama Sema. Di Iksarnya, kalau misalnya ada bantu-bantu, Iksar waiters. Oh gitu. Ya, berarti kalau misalnya Gibran sama Sema yang menu selain kopinya gitu ya. Oh, berarti menu dari Liornya sendiri bukan cuman kopi doang gitu ya. Kalau boleh tahu ada menu apa aja tuh? Kalau buat menu di kopi itu untuk varian kopi susunya. Kopi susunya atas namanya 1 kopsu kan, tapi ada varian lainnya. Kopi susu hazelnut, kopi susu banana,
karamel, ada full cream juga gitu. Kalau untuk di non coffee-nya Non-coffee-nya? ada black charcoal, ada taro, ada matcha, ada red velvet. Oh ini Betul nih ya sih. yang kayak di bawah ini sekarang ya, Iya, red velvet, red terus velvet. juga ada apa tadi black Black charcoal, charcoal. dan juga apa tuh yang di bawah tadi? Kopi susu hazelnut. Kopi susu hazelnut. Oh, berarti untuk mereka yang belum menyukai atau tidak menyukai kopi gitu ya, atau mungkin ada nih Ika juga dengar kadang tuh ada yang alergi sama kopi, Iya. mungkin bisa untuk nyobain, tetap bisa join lah sama Lior gitu ya. Wah hebat sih, berarti Ika salut tuh kalian itu baru lulus tapi kalian udah yakin gitu, udah satu tujuan untuk ngebuat usaha tersebut gitu. Bahkan usahanya kalau misalnya dibilang nggak sedikit juga sih orang yang tertarik gitu Iya. untuk datang ke Lior sendiri. Nah kalau misalnya tadi juga udah disebut tuh ya, menu-menunya itu banyak banget, dan kalau misalnya boleh tahu menu andalan dari Liornya itu sendiri apa? Kalau buat menu kopi di kopi susuannya sih Opsu Banana masih yang paling tinggi. Kalau di non coffee-nya red velvet sama black charcoal sih masih jadi best Red sellernya. velvet, black charcoal, dan kalau untuk kopinya Kopinya Banana. kopi banana. Wah tuh dicatat tuh ya sobat bisnisnya, mungkin aja nanti kalau misalnya mau datang ke Lior bisa tahu tuh mau pesan apa. Dan Ika mau tanya juga nih, kan kita nih lagi covid nih, ya kan? Lagi covid, terus itu juga mungkin kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Tapi kan kalau misalnya kita tahu sendiri nih, kalau Lior ini pasti nggak sedikit dong ya orang yang datang, pasti ramai banget gitu yang datang nongkrong di situ. Gimana nih untuk kalian penerapan protokol kesehatannya? Apakah pasti tetap mengikuti protokol dong ya? Betul. Nah kalau boleh jelasin nih gimana nih untuk protokol kesehatan di Lior sendiri? Gibran. Ya menurut kalau misalnya dari protokol kesehatan sih kami tetap menjalankan. Soalnya kan itu memang benar-benar perintah dari pemerintah. Kami wajibkan yang datang ke kedai wajib pakai masker. Oh iya benar. Nah, lalu juga kami menyiapkan tempat cuci tangan. Jadi sebelum masuk kedai harus cuci tangan, Dulu. cek suhu. Ya, kita juga menyiapkan. Nah, di Iksar tadi tuh bisa juga ada dia sampingannya cek suhu. Oh dia jadi sambil jadi waiter Ah, dia cek suhu bisa dulu. cek suhu. Oke. Berarti memang udah kebagi juga lah ya Udah tugas-tugasnya. Berlima, kepalanya banyak, pemikirannya banyak, tapi bisa menyatukan, itu hebat banget sih. Nah kalau misalnya ngomongin berlima nih ya, dari kalian semua nih ya, dari yang berlima itu kira-kira pernah ada gak sih suatu konflik gitu, atau suatu masalah apa yang sampai gak bisa diselesaikan, atau mungkin sulit gitu untuk mencari solusinya? Karena kan kita tahu nih, biasanya kebanyakan orang-orang yang kalau misalnya bisnis sama temen, apalagi teman deket lah ya, mungkin apalagi rame tuh berlima, biasanya ada konflik terus malah endingnya tuh nggak jalan gitu loh. Tapi kalian nih hebat loh, bisa akhirnya terbentuk di Lior tersebut gitu. Nah kalau boleh tahu tuh gimana tuh, pernah nggak sih ada konflik-konflik semacam itu? Kalau buat konflik sih kayaknya sering sih Alhamdulillah. konflik. Cuman ya Alhamdulillah. lebih sering ke sadar diri aja, lebih besar hati nerimanya. Karena ya kalau cuman konflik masalah apa sih kayak cuman selip-selip omongan biasa ya itu hampir tiap Wajar. hari Oh, kayaknya. gitu. Hampir tiap hari. Cuman kan karena kita udah ada di satu kapal tuh ya, kalau kita mau berlayar ya berlayar bareng-bareng, kalau kita mau karam juga bareng-bareng. Jadi kayak ya udahlah, emang lagi situasinya lagi panas, ya udah Saling ngerti aja saling satu ngerti. sama lain. Oke, berarti saling introspeksi diri juga Wah, lah ya betul. masing-masing. Wah hebat sih berarti. Nah Ika mau tanya nih, untuk Iqbal atau Gibran deh ya, tentang kopinya sendiri. Ika pengen tanya, menunya itu kan di kopi tuh banyak banget tuh ya. Ada benar. coffee hazelnut, ada coffee banana ya. Terus ada kopsu yang basicnya tuh ya. Biasanya Iya, kalau basic misalnya di mana-mana tuh selalu ada gitu kopsu, kopi susu. Nah, Ika pengen tanya nih, untuk Ika juga nih ya sendiri orang yang awam tentang kopi, kalau boleh tahu jenis-jenis kopi dari menunya Lior sendiri itu ada apa aja? Dan perbedaannya tuh apa gitu yang bisa ngebedakan? Oke, jadi kalau di kopi itu semuanya nggak tentang kopi susu gitu. Basic kopi tuh dibagi dua, dari espresso base ke manual brewing. Kalau manual brewing itu lebih kayak segala tentang kopi yang murni kopi, pure kopi, nggak dicampur susu atau gula Pahit dong biasanya. berarti Benar-benar ya? penikmat. Oh,
Basicnya ya sebenarnya kopi itu nggak pahit. Nah, Kopi itu bisa munculin rasanya, tergantung cara Iya, baristanya memaksimalkan rasa yang ada di kopinya sih. Jadi kalau espresso base-nya ya itu bisa dijadiin ke kopi susu, bisa dijadiin ke latte, bisa dijadiin ke piccolo, banyak sebenarnya. Kopi itu luas. berarti Jadi nggak cuman tentang kopi, Kopi susu susu, doang gitu ya. benar. Tapi ada apa tadi manual? Ada manual brewing dan dan espresso. espresso base. Wah, berarti banyak banget ya. Susah nggak sih jadi barista? Kalau susah itu tergantung cara kita nanggepnya, cara kita ngebawanya. Yang susah itu sebenarnya nggak susah banget sih. Nah, mungkin Kayak- karena itu passionnya Iqbal gitu ya. Jadinya Iya, jadi kayak tanggung jawabnya aja yang berat. Soalnya kan oke. kalau jadi barista itu kita harus bisa tanggung jawab sama rasa kita, rasa kopi yang kita ciptain, rasa kopi yang kita kasih ke customer, sehat atau enggak biji kopinya ini. Bikin kembung apa enggak sih nih kopi yang kita kasih ke Oke. customer gitu kan. Jadi kayak lebih tanggung jawabnya aja. Berarti nggak asal-asal gitu ya untuk dalam pembuatan kopinya sendiri. Iya, benar. Ada teknik tertentunya juga lah ya. Iya, benar. Nah, tapi kalau misalnya Ike mau tanya nih, kalau boleh tahu untuk contohnya Ike deh untuk yang bukan penikmat kopi lah ya bisa dibilang. Kalau misalnya mau untuk mengenal kopi lebih dalam tuh kira-kira yang cocok tuh untuk apa tuh menunya? Kalau cocok atau enggak sih itu menurut lidah kita masing-masing Oh iya, sih. benar sih. Soalnya kan lidah kan beda-beda. Iya, Jadi benar. kalau mungkin kayak lebih gimana sih kalau pengen tertarik sama kopi tapi nggak suka ngopi gitu. Oke, Ya. ya. Jadi ya kalau mau tertarik sama mau pengen ngopi tapi nggak suka ngopi itu kayak kenal dulu nih kopi itu Pengen- apa. Iya. Kenal dulu. Kenalin kopinya itu karakteristik kopi itu gimana nih gitu Oh, kan. berarti kopi juga punya karakteristik. Iyalah. Ada sifat ya. Wow, terus. Jadi kalau udah kenal karakteristik kopinya baru bisa ngerasain kan, oh espresso tuh identik ke lebih ke pahit, pekat. Oh manual brewing itu lebih identik yang bisa ngeluarin acidity-nya, bisa ngeluarin asam, bisa ngeluarin sweetness, manisnya gitu kan. Gitu sebenarnya kalau di kopi. Jadi Berarti nggak melulu soal tentang kopi susu doang gitu ya. Iya. Berarti banyak banget jenis-jenis yang bisa kita nikmatin, apalagi untuk menarik kita yang mungkin bukan penyuka kopi tapi pengen ngopi. Iya, Benar benar, banget sih. Oke sih, bisa banget sih. Mungkin nanti next time Ika cobain lah ya gimana sih Boleh. caranya mengetahui karakteristik dari kopinya tersebut gitu. Nah, kalau misalnya Ika nih mau tahu karakteristiknya si kopi itu gimana tuh caranya? mau pengen tahu karakteristiknya kopi nih. Oke, misalnya karakteristiknya kopi Gayo, biji kopi Gayo gitu kan. Kita harus yang pertama itu lidah kita harus peka, sensoring, namanya sensori lidah. Jadi lidah kita harus peka. Oke, karakteristiknya kopi Gayo mungkin lebih ke sweetness-nya tinggi, acidity-nya rendah atau sedang gitu kan. Jadi di Gayo itu tergantung varietasnya, ditanam di daerah mana, jadi tergantung daerah itu yang ngeluarin rasa apa. Misalnya oh Gayo ada red berry-nya gitu, ada sweet mangganya, oh gitu. Jadi kayak lebih tergantung ke varietasnya sama Oke. cara Asal gitu ya. sama cara proses pasca panennya gitu. Oh, berarti proses panennya juga mempengaruhi dari rasa kopi itu ya? Mempengaruhi banget sih kalau menurut Iqbal mah. Jadi kayak dari proses biji kopinya merah dipetik terus dipanen, itu ada lagi proses pasca panennya, semi wash, full wash sama natural. Jadi kalau natural itu benar-benar dijemur, semi wash itu direndam tapi nggak full. Kalau full wash itu ya direndam gitu. Oh, Pure biji kopinya tuh direndam gitu. Direndam sampai kebuka, berry cherry-nya kebuka, jadi green bean. Dari green bean itu di roasting lagi. Di Roasting itu apa tuh? Roasting itu disangrai lah gitu. Oh, dirasangrai. Oke. Disangrai tergantung dengan suhu, tergantung permintaan sih sebenarnya. Kalau pengen lebih bitter ya dark, atau pengen lebih ngeluarin fruity-nya medium gitu. Oh gitu. Wow, berarti proses-proses sedetail itu tuh mempengaruhi dari rasa kopi tersebut gitu ya. Iya. Wow, hebat banget sih. Berarti untuk menjadi barista juga butuh teknik yang lumayan lah ya kalau bisa dibilang ya. Tuh sabar sih kayaknya. Butuh sabar juga ya. Jadi harus mengenal kopi juga. Berarti Iqbal nih sudah
kenal kopi banyak nggak sih? atau memang karena passion sih ya mungkin ya, passion Iqbal memang di situ jadinya untuk mengenal kopi itu lebih tertarik gitu Iya, atau gimana? sih. Benar sih, kayak kopi tuh nggak serumit yang dibayangin, cuman nggak semudah nggak semudah yang dipikirin juga gitu. Jadi ya kalau mau kenal kopi ya benar-benar harus tahu dulu gitu. Tapi kalau untuk kalian sendiri itu kan tadi udah dibilang tuh bahwa proses dalam tadi petaninya juga ya. Petani itu juga mempengaruhi dari rasa kopinya. Yeah. Tapi kalau untuk kalian itu apakah memulai untuk memilah biji kopinya itu dari mana? Kalau karena Lampung masih sedikit gitu biji kopi yang mampu bersaing di Indonesia gitu masih sedikit. Jadi kalau di Lior itu lebih memilih roastery yang udah ternama aja di Lampung gitu. Jadi kayak lebih main aman dulu lah gitu. Mungkin nanti itu rencana kedepannya lah ya, amin. Mungkin nanti kalau misalnya Lior udah buka cabang gitu ya, Alhamdulillah sih itu udah ya. buka cabang terus nanti bisa memproduksi biji kopinya sendiri. Betul, Oke deh, semoga hebat banget ya. sih. Tertarik banget sih untuk mengenal kopi lebih lanjut, dan mungkin nih sobat bisnis yang lagi ngedengerin juga pengen juga nih mengenal lebih lanjut. Dan tadi juga udah disinggung tuh ya menu-menu jenis-jenis yang ada di Liornya sendiri. Tapi aku pengen tahu nih, mungkin juga sobat bisnis pengen tahu kalau misalnya datang ke Lior mau mesen kopi dan range harganya belum tahu tuh ya. Mungkin kalau boleh tahu kisaran berapa tuh harga dari di Liornya sendiri? Kalau harga itu mulai dari 10.000 sampai 18.000 kalau untuk yang kopi susu dan non kopi. Tapi kalau manual brewing kita buka harga dari 15 sampai 20.000 aja. Oh, gitu berarti manual brewingnya agak sedikit lebih mahal karena harus Dari ada skill itu dan otak. Oh iya, ilmunya juga mahal gitu ya. Nah, so this mungkin aku mau ngasih tahu juga nih untuk kalian nih para pencinta kopi dan mungkin mau mengenal kopi, bisa nih datang langsung aja ke Lior. Tempatnya di Kemiling Jalan Imam Bonjol nomor 544A. Kemiling Jalan Imam Bonjol nomor 44A. 544. Oh, 544A. Ada itunya nggak? Akun Instagramnya atau ada kok. apa tuh? Lior Coffee. @liorcoffee akun Lior Instagramnya. Coffee, akun Instagramnya tuh. Jangan lupa tuh ya sobat bisnis di follow dan langsung kepoin aja Instagram mereka juga supaya pasti setiap harinya selalu update aktivitas dong ya. Oke, selalu update aktivitas di Liornya sendiri. Nah, kalau misalnya boleh tahu di Liornya sendiri tuh ya, ada sesuatu yang beda nggak sih dari kedai-kedai lainnya atau kafe-kafe lainnya? Gibran. Oke, Gibran. Ya, dari awal-awal konsep kan emang kami ini barang-barang ini semuanya kok kayaknya bagus nih, kita konsep kayak Jogja. Oh, konsepnya Jogja gitu lah ya. Nah, jadi dari rempah-rempah yang apa sih bekas kelapa itu apa namanya? Ya pokoknya itulah ya. Kayak iya itu. Apa ya namanya? Kelapa kering itu lah. Ya, kelapa kering itu. Nah, jadi dari bar kami juga dari kelapa itu atapnya, terus kursi-kursinya juga dengan ya sederhana. Gitu. Jadi ya memang sederhana sih emang tempatnya. Itu kalian ngebuat konsepannya sendiri dan ngebuat alat-alat gerobaknya atau tempat-tempat duduknya sendiri? Iya, betul. Berlima itu? Betul. Wow, hebat banget sih berarti ya. Memulai bener-bener dari nol gitu ya. Kira ini tuh kayak emang udah beli gitu loh, beli jadi atau gimana gitu. Soalnya kalau misalnya dari kami berlima ini, kalau misalnya semuanya dari beli jadi, kita nggak menikmati hasil yang susahnya. Kita langsung menikmati prosesnya. Kita langsung kok nggak ada rasa capek. Iya benar, nggak ada rasa kebersamaannya nggak ada gitu. Kayaknya harus dari benar-benar nol lah. Harus buat dari kursi sendiri, beli kursinya sendiri. Jadi semuanya ya buat bareng-bareng. Wow. Berapa lama tuh untuk sampai pada akhirnya dari omongan kosong yang tadi diceritain ya, dari omongan kosong sampai terbentuknya Lior? 3 bulanan lah. Sekitar 3 bulan sih. 3 bulan. Gitu. 3 bulan. Berarti waktu Covid lah ya. Betul. Waktu Covid ya tapi. Betul. Wah, berarti kalian nih hebat lah ya. Maksudnya kan kebanyakan nih ya orang kalau misalnya Covid lebih baik ya memang di rumah aja gitu. Cuman kebanyakan mungkin
yang malah akhirnya tidak produktif gitu ya. Betul. Tapi kalian nih berlima, ada Iksar, Iqbal, Gibran, Igo, Igo, dan Sema. Sema malah membuka peluang untuk mereka sendiri untuk bisnis dan juga tidak mengurangi produktivitas kegiatan mereka. Wah, hebat sih, ini patut banget dicontoh ya sobat bisnis ya. Mungkin juga tadi kita udah ngasih tahu tuh ya bahwa harga range-nya juga di Lior sendiri itu terjangkau banget. Dan juga kalau misalnya mau kepoin kegiatan-kegiatan mereka bisa langsung aja di Instagramnya di Lior Coffee. Tempatnya di Kemiling, Jalan Imam Bonjol, nomor 445 Oke deh sobat balik bisnis. 544A. Oh 544 Deket ini aja Krakatau. Balai Krakatau. Ya, dekat Balai Krakatau Oke, Kemiling. itu patokannya Balai Krakatau. Bukanya dari jam berapa tuh kalau boleh tahu? Kalau buka dari jam 4 sampai jam 11 malam kalau hari Jam biasa. 4 sore Iya. sampai jam 11 11 malam. Hari kerja itu ya. Hari kerja. Kalau weekendnya dari jam 4 sampai jam 12. 12. Oh, kalau weekend dan hari kerja beda ya? Ya, beda. Ada liburnya nggak kalau di Lior? Ada liburnya hari Senin, itu emang pengen libur aja. Jadi Oh, main liburnya. Karena usaha sendiri jadi Iya. suka-suka lah ya. terus kenapa dibedain juga jam tutupnya, karena di weekend kita ngadain acara akustikan. Oh, Tiap, ada live iya, musiknya. benar. Tiap malam Rebo sama malam Minggu. Oh, malam Akustiknya. Rabu dan malam Minggu. Minggu. Oke, berarti tuh sobat bisnis ya yang mau nyanyi-nyanyi juga, Nah. yang mau akustikan juga bisa join juga sambil nikmatin dari hasil tangannya Iqbal nih ya. Nah, Iko pengen tahu nih rencana kedepannya untuk Liornya sendiri nih kira-kira apa sih? Gibran atau Iqbal? Mana? Gibran dulu deh. Gibran dulu ya. Gibran dulu, oke. Rencana ke depan Lior? Kalau rencana ke depan Lior sih, karena kan kedai Lior kan masih outdoor. Oh, Semua, outdoor. iya, jadi semoga bisa indoor Amin. Amin, amin. dan memperbanyak sih cabang-cabang Buka cabang yang lah ya. lainnya. Kalau indoor berarti kalau gerimis gimana tuh atau hujan? Nah itu Kan kita indoor. Outdoor. Pas maksudnya. posisi outdoor ya. Iya, pas posisi Ya, jadi outdoor. itu kan kami kan ada, itu kan bekas ini teater, Ada Di tempat Lior sendiri itu. Oh, itu bekas teater. Bekas teater, jadi kayak ada yang tempat ruang kosong. Jadi kalau misalnya posisi hujan, ya Kita udah ngeset juga di udah ngeset di dalam. Oh gitu, Udah. berarti udah ada antisipasinya. Udah antisipasinya udah ada. Tapi pernah nggak sih dapat pengalaman yang nggak mengenakan kayak gitu? pernah sih. Pernah ya? Pernah Beberapa kali. berapa kali. Tapi karena udah ada antisipasinya jadi bisa Ya, mengatasinya lah ya. Oke deh, tapi kalau misalnya kayak gitu apa namanya sih? Pelanggannya nggak kapok dong ya? enggak. Enggak Malah apa. kayaknya beda sih dari yang lain. Bedanya gimana tuh? Dapat serunya aja. Oh, Dapat hujan. Dapat serunya lebih asik gitu ya mungkin ya. Pindah-pindah gitu. Pindah-pindah. Karena juga mungkin Liornya juga memberikan kenyamanan bagi pelanggan-pelanggannya. Insyaallah. Insyaallah, amin. Dan kalau misalnya mungkin nih ya di closing statementnya kalian bisa nyebutin kira-kira motivasi apa sih yang bisa kalian sampaikan untuk mereka-mereka nih mungkin juga yang baru mau ngebuka usaha khususnya di bidang kopi, kedai kopi ataupun kafe kopi, gimana nih motivasi untuk mereka lah, Iqbal, biar Motivasi. motivasi. Yakin aja sih sebenarnya sama apa yang pengen kita lakuin. Kalau menurut kita berat, ya belum tentu berat juga. Jadi kayak lebih Bismillah, Iya sih, itu udah pasti ya. Bismillah, terus yakin sama nekat aja sih. Kalau Jangan nggak nekat takut juga gagal ya. kegagalan. Jangan takut gagal. jangan takut gagal. Iya sih, benar banget. Terbentur dulu kan baru terbentuk. Terbentur dulu baru baru terbentuk. terbentuk. Oke deh. Emang hebat banget sih ya mereka nih ya, tadi juga udah kita sebutin, kita juga udah menceritakan sejarah bagaimana Liornya sendiri terbentuk dari yang awalnya dari omong kosong doang, tapi sampai pada akhirnya terbentuklah suatu kedai yang dimana bisa dibilang menjadi penghasilan kalian berlima lah gitu ya. Benar. Dan juga ya insya Allah apapun mimpi kalian ke depannya bisa terwujudkan, Amin. bisa pindah ke indoor ya, Amin. punya indoor dan outdoornya gitu ya. Dan juga mungkin nanti ke depannya buka cabang gitu Amin. kan, amin. Mungkin nanti bisa apa namanya sih membuka lowongan untuk
Membuka lapangan pekerjaan. Orang lain. untuk orang lain yang membutuhkan. Karena kalau sekarang ini masih berlima ya. Benar. Masih berlima dan mempunyai tugasnya masing-masing. Oke deh Sobat Bisnis, mungkin itu aja nih ya yang kita bisa bincang-bincang lebih lanjut tentang Lior dan juga kopi-kopian akhir zamannya gitu ya. Dan untuk kalian yang mau datang ke Lior, boleh aja langsung kepoin Instagramnya di @liorcoffee dan tempatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 544 544A dekat Balai Balai Krakatau. Krakatau dari jam 4 sampai jam 11. 11. Akustiknya dari hari di Malam hari malam Rabu dan malam juga Minggu. malam Minggu. Oke deh. Dicatat ya Sobat Bisnis, mungkin untuk kalian yang mau nongkrong tuh sama teman-temannya atau sama saudaranya dan juga mungkin sambil ngerjain tugas lah ya, karena kan lagi daring dan juga mungkin lagi tugasnya banyak banget. Bisa juga nih sambil ngerjain tugas, sambil nikmati akustikannya, sambil menikmati minuman enak dari Liornya tersendiri. Oke deh Sobat Bisnis, mungkin itu aja nih ya yang bisa Ika dan juga narasumber sampaikan untuk kalian semuanya. So tetap dengerin terus 101.1 FM Radio Business and Entertainment, karena nanti kita bakalan ketemu lagi sama Ika sampai jam 3 dan kita bakalan mungkin kita bakalan see you bye-bye sama narasumber kita kali ini lah ya. Mungkin nanti kita bakalan ketemu lagi di lain waktu kalau misalnya kalian udah buka cabang kali ya. Amin. Oke deh, gitu aja Sobat Bisnis. Terima kasih yang udah dengerin Ika dan juga terima kasih untuk narasumber yang udah datang di Radio 101,1 FM. Semoga ilmu yang kita kasih bisa bermanfaat dan semoga motivasi-motivasinya bisa termotivasi untuk kalian semuanya. So tetap stay tune di 101.1 FM Radio Business and Entertainment.